Selamat malam, perkenalkan nama saya Ferentisha Limlima, mahasiswi D4 Kebidanan, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Kediri, kelas A dengan NIM 202206001164. Saya akan mempraktikkan langkah-langkah dalam persalinan sungsang dengan 4 teknik. Selamat menyaksikan. Persiapan alat dalam proses persalinan sungsang yaitu Pertusset, uterotunika, lidocaine 1%, spuit 3 cc, cairan RL dan infuset, povidone iodin 10%, hecting set, masker, celemek, sarung tangan steril 2 pasang, alat bokong dan penutup perut bawah. Pasien diberitahu tentang tindakan yang akan dilakukan, siapkan posisi litotomi, pakai masker dan celemek, cuci tangan, pakai sarung tangan, kosongkan kandung kemih, lalu memasang alas bokong dan penutup bawah perut. Tindakan pertolongan persalinan sungsang. Lakukan pemeriksaan dalam untuk menilai besarnya pembukaan, selaput ketuban, dan penurunan bokong, serta kemungkinan adanya penyulit. Instruksikan pasien agar mengedan dengan benar selama ada his. Pimpin berulang kali hingga bokong turun ke dasar panggul. Lakukan episiotomi saat bokong membuka vulva dan perineum sudah tipis. Pertolongan persalinan sungsang menggunakan cara brah. Setelah bokong lahir, bokong dipegang secara brah, yaitu kedua ibu jari penolong sejajar sumbu panjang paha, sedangkan jari-jari lain memegang panggul. Pada setiap his, ibu disuruh mengejan. Pada waktu tali pusat lahir dan tampak sangat teregang, tali pusat dikendorkan. Kemudian, penolong melakukan hiperlordosis pada badan janin guna mengikuti gerakan rotasi anterior, yaitu punggung janin didekatkan ke perut ibu. Penolong hanya mengikuti gerakan ini tanpa melakukan tarikan. Dengan gerakan hiperlordosis ini berturut-turut lahir pusar, bahu dan lengan, dagu, mulut, dan akhirnya seluruh kepala. Janin yang lahir diletakkan di perut ibu. Asisten segera menghisap lendir dan bersamaan itu penolong memotong tali pusat. Langkah-langkah persalinan sungsang menggunakan cara klasik. Pengeluaran bahu dengan cara klasik dilakukan jika dengan cara brah, bahu dan tangan tidak bisa lahir. Prinsip melahirkan bahu dan lengan secara klasik adalah melahirkan lengan belakang terlebih dahulu karena lengan berada di ruangan lebih luas. Baru kemudian melahirkan lengan depan yang berada di bawah simfisis. Tetapi, bila lengan depan sukar dilahirkan, maka lengan depan diputar menjadi lengan belakang, yaitu dengan memutar gelang bahu ke arah belakang dan baru kemudian lengan belakang ini dilahirkan. Kedua kaki dipegang dengan tangan kiri penolong pada pergelangan kakinya, dielevasi ke atas sejauh mungkin sehingga perut janin mendekati ibu. Bersamaan dengan itu, tangan kanan penolong dimasukkan ke dalam jalan lahir dan dengan jari tengah dan telunjuk menelusuri bahu janin sampai pada fossa cubiti. Kemudian lengan bawah dilahirkan dengan gerakan seolah-olah lengan bawah mengusap muka janin. Untuk melahirkan lengan depan, pegangan pada pergelangan kaki janin diganti dengan tangan kanan penolong ditarik cunam ke bawah sehingga punggung janin mendekati punggung ibu. Gelang bahu dan lengan yang sudah dicengkram dengan kedua tangan terletak di punggung dan sejajar dengan sumbu badan janin, sedang jari-jari lain mencengkram dada. Putaran diarahkan ke perut dan dada janin sehingga lengan depan terletak di belakang. Kemudian, lengan belakang dilahirkan dengan teknik tersebut di atas. Persalinan sungsang menggunakan cara Mueller. Prinsip melahirkan bahu secara Mueller adalah melahirkan bahu dan lengan depan terlebih dahulu dengan ekstraksi, baru kemudian melahirkan bahu dan lengan belakang. Bokong janin dipegang secara femuropelvik, yaitu kedua ibu jari penolong diletakkan sejajar spina sacralis media dan jari telunjuk pada crista iliaca dan jari-jari lain mencengkram pada paha bagian depan.
Dengan pegangan ini, badan janin ditarik curam ke bawah sejauh mungkin sampai bahu depan tampak di bawah simfisis dan lengan depan dilahirkan dengan mengait lengan bawahnya. Setelah bahu depan dan lengan depan lahir, maka badan janin masih dipegang secara femuropelviks, ditarik ke atas sampai bahu belakang lahir. Bila bahu belakang tidak lahir dengan sendirinya, maka lengan belakang dilahirkan dengan mengait lengan bawah dengan kedua jari penolong. Persalinan sungsang menggunakan cara Lofset. Prinsipnya yaitu badan janin dalam setengah lingkaran bolak-balik sambil dilakukan traksi cunam ke bawah sehingga bahu yang sebelumnya berada di belakang akhirnya berada di bawah simfisis. Badan janin dipegang secara femuropelviks dan sambil dilakukan traksi cunam ke bawah, badan janin diputar setengah lingkaran sehingga bahu belakang menjadi bahu depan. Kemudian sambil dilakukan traksi, badan janin diputar kembali ke arah berlawanan setengah lingkaran. Demikian seterusnya, bolak-balik sehingga bahu belakang tampak di bawah simfisis dan lengan dapat dilahirkan. Bila lengan janin tidak dapat dilahirkan dengan sendirinya, maka lengan janin dapat dilahirkan dengan mengait lengan bawah dengan jari penolong. Demikian, terima kasih dan semoga bermanfaat untuk kita.